Ibu guru hebat. Berjumpa lagi dengan saya Lasmi, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Mamasa. Video kali ini akan memaparkan tugas 1.3.J koneksi antar materi modul 1.3. Dalam kegiatan ini adalah merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul yang telah dipelajari hingga kini dan merespon pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak Ibu? Kedua, revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Saya akan menjawab pertanyaan pertama, yakni apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak Ibu. Berikut gambaran kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah, di mana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara saling berkaitan satu sama lain dengan profil pelajar Pancasila, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, inquiry apresiatif, dan tahapan bagja. Berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya dan mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Juga seorang pendidik harus mampu menjadi teladan, motivator, dan pendorong semangat murid-muridnya. Kemudian profil pelajar Pancasila adalah pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Dalam menuntun menurut Ki Hajar Dewantara, diri anak perlu merdeka dalam belajar serta berpikir, dituntun oleh pendidik agar anak tidak kehilangan arah serta membahayakan dirinya. Dan tujuan dari semua itu adalah agar dapat mewujudkan anak yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Dan agar profil pelajar Pancasila terwujud, maka kita harus memiliki visi yang kuat, jelas, dan terarah sebagai harapan untuk mewujudkan perubahan di masa depan menjadi lebih baik. Seorang guru harus mampu memahami dan menerapkan nilai dan peran guru penggerak agar mampu menuntun murid sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan agar mampu mewujudkan visi yang telah dirancang. Visi yang dirancang harus sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yakni berpihak pada murid, sehingga saat menyusun visi, maka yang menjadi fokus utama adalah kepentingan murid. Juga visi yang dirancang mencerminkan nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi dan melakukan proses perubahan, maka diperlukan sebuah pendekatan atau paradigma. Salah satu pendekatan yang dapat dipakai untuk mewujudkan visi adalah inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif sendiri dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Alur berpikir dalam mengelola perubahan menggunakan paradigma inquiry apresiatif dimulai dengan menyusun visi, kemudian diturunkan menjadi prakarsa perubahan dan dicapai secara kolaboratif menggunakan tahapan bagja. Bagja mewujud menjadi pengalaman kolaborasi yang apresiatif dan bermakna bagi peningkatan kualitas belajar murid di sekolah. Berikut ini adalah contoh kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah saya, SMPN 1 Buntu Malangka. Selama ini peserta didik di sekolah kami telah memiliki beberapa hal baik dalam diri mereka terkait karakter, yakni pertama, kehangatan dan kekeluargaan. Peserta didik kami tumbuh dalam lingkungan yang hangat dan penuh kekeluargaan. Mereka sudah memiliki nilai gotong royong, kebersamaan, dan saling mendukung secara alami. Yang kedua, kejujuran dan integritas. Peserta didik sudah belajar jujur dan bertanggung jawab. Yang ketiga, keterlibatan dalam komunitas. Peserta didik kami sudah terbiasa terlibat dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Aktivitas ini memperkuat rasa kebersamaan, sikap peduli terhadap sesama dan lingkungan sekitar sudah dilakukan sejak dini. Dan yang keempat, ketahanan mental. Kehidupan di desa mengajarkan peserta didik kami untuk terbiasa menghadapi tantangan sehingga mampu tabah dan tidak mudah menyerah. Kekuatan ini ada pada peserta didik sejak dini, tetapi mereka tidak menyadarinya sehingga diperlukan penguatan karakter agar mereka sadar akan potensi yang ada sehingga dapat memperkuat karakter tersebut.
Berdasarkan hal baik yang telah dimiliki oleh lingkungan sekolah kami, saya kemudian membuat pernyataan prakarsa perubahan, yakni penguatan karakter peserta didik melalui pelaksanaan disiplin positif. Saya sangat berharap prakarsa perubahan yang saya rancang akan dapat mewujudkan peran pendidik yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang berpihak pada murid dan menuntun murid sesuai kodratnya, dan mewujudkan peserta didik yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kesimpulan kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah adalah, jika mampu memahami dan menerapkan nilai dan peran guru penggerak, maka seorang guru sudah pasti akan mampu mewujudkan visi yang disusun berdasarkan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang outputnya adalah murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan yang kedua, revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat jika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Pada tugas sebelumnya, visi yang telah saya buat adalah mewujudkan generasi yang berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, mampu bersaing serta menguasai teknologi sesuai perkembangan zaman. Namun, agar lebih menggerakkan hati ketika membacanya, saya kemudian merevisinya menjadi terbentuknya generasi yang unggul dalam bidang akademik dan non-akademik, beriman, berintegritas tinggi, berbudaya, mandiri, kreatif, kritis, kolaboratif, dan siap bersaing di era digitalisasi. Demikian pemaparan koneksi antar materi yang saya buat. Kiranya visi guru penggerak yang telah saya rancang benar-benar membawa perubahan besar ke arah yang lebih baik untuk menghasilkan generasi unggul di masa depan.